Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira dari SMPN 45 Bandung. Di sini saya akan membuka acara, yaitu acara KSR yang berjudul Gausias Bebasno. Pembicaranya adalah Kak Intan dan moderatornya adalah Kak Dita. Sebelumnya, saya akan membaca panggilannya Dita atau tapi aku enggak video call, aku tempat tanggal ini di nonaktifkan. Kenapa? Panggilannya Dita atau Tata, tempat tanggal lahir Bandung 11 Maret 2005, alamat tempat tinggal Jalan Mekarsari, RT 6 RW 16, sekolah di SMA Negeri 16 Bandung, hobi bernyanyi, memasak, dan bersepeda, cita-cita menjadi diplomat atau pengusaha. Moto, lakukan apa yang kamu bisa dengan sebaik-baiknya. Hasil biarlah Allah yang tentukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Silakan Teh Dita. Baik, terima kasih kepada Syakira Almira yang telah memperkenalkan saya tadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul waddil amin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Rekan-rekan KSR yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di hari yang penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk melaksanakan kegiatan dan acara kajian kita yaitu KSR. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta idola kita semua, yaitu baginda alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiin, hingga kita semua yang berkumpul di sini mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW di akhir zaman kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah ya kita semua bisa bertemu lagi di kajian kita, yaitu di pertemuan keempat kelas belajar Islam dengan tema Gaul Yes Bebas No. Dan semoga teman-teman semua bisa istiqomah dan ikut acaranya sampai akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sebelumnya saya mau nanya ini kabar teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Wah. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sebelum kita langsung ke diskusi atau kajian kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu agar kegiatan kita kali ini lebih barokah lagi, lebih dirahmati Allah lagi. Kepada saudari Kifah, waktu dan tempat saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Shadaqallahul Azim. Baik, jazakallah khairan. Kepada saudari Hifa yang telah membacakannya, semoga kita semua yang mendapat pahala, begitu juga Hifa yang telah membacakannya, semoga mendapat pahala berkali-kali lipat. Nah, di sesi acara selanjutnya, yaitu saya akan membacakan CV pemateri kita kali ini, yaitu beliau bernama Intan Kandi Sukmi, tempat tanggal lahirnya Sukoharjo, 2 November 1985, alamatnya Jalan Awiligar Ria, nomor 21, pendidikannya sarjana jurusan pendidikan bahasa Inggris, aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga dan guru SMK, motonya itu Life is Journey, Allah is the destination. Kepada Kak Intan, untuk buka suaranya. Halo Kak. Iya, Kak Dita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Dita dan teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Maaf ya Kak, saya grogi ini, aduh. Iya. Masalahnya Gimana gestar Kak Dita? kita ini tuh sangat memotivasi sepertinya. Jadi sayanya terbawa grogi gitu ya, aduh. Alhamdulillah ya Kak Dita ya, kita udah di pertemuan berapa nih? Kelima ya? 4, 5, 4. Oh, keempat ya, Tanggal Masya Allah ya. Jadi, insya Allah sahabat-sahabat semua di pertemuan yang kelima ini gitu ya, berarti adalah orang-orang yang terpilih ya, yang mengikuti KSR atau kajian sahabat remaja udah 5 kali gitu ya. Kalau sampai ikut 5 kali berturut-turut kayaknya perlu dapat gelas cantik nih Kak Dita nih. Piring cantik. Iya, piring cantik. Kayak beli deterjen. Ya, gimana Kak Dita? Mau kita Ya, mulai karena aja? ya, sesi selanjutnya yaitu pembacaan materi. Silahkan Kak, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, baik. Saya coba untuk share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah ya. Suara tukang ulet kedengeran barusan? Jadi, karena buka mic ya, mohon maaf kalau ada noise-noise di sekitar. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, sahabat-sahabat KSR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa ya, pertama-tama kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang sudah memberikan kita kenikmatan berupa kesempatan dan juga kesehatan ya, di mana kita tahu sekarang kita masih dalam masa pandemi dan rasanya kok pandemi ini semakin lama bukannya semakin surut tapi semakin melebar gitu ya, sehingga mengganggu aktivitas teman-teman sekalian. Ada yang tidak bisa sekolah, itu bukan ada lagi ya, tapi ya itulah yang terjadi gitu ya. Para siswa tidak bisa sekolah, kemudian juga yang mahasiswa juga masih harus belajar dari rumah dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahirabbil kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa semoga senantiasa terlimpah curah kepada manusia mulia suri tauladan kita bersama Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat KSR yang dimuliakan Allah, saya dititipin amanah gitu ya untuk sharing terkait dengan topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Judulnya gaul yes, bebas no gitu ya. Jadi mungkin kalau saya bisa memberikan sedikit pengantar gitu. Kata gaul ini sering dikonotasikan dengan hal-hal yang
buruk mungkin ya. Jadi seolah-olah nih kalau jadi muslim yang taat, jadi muslim yang patuh itu berarti nggak boleh jadi anak gaul dong ya gitu. Nah ini kan satu hal yang mungkin harus kita luruskan bersama gitu ya. Yang dimaksud dengan gaul itu apa gitu ya, dan gaul yang bebas itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa menempatkan diri gimana sih baiknya begitu ya sebagai sosok seorang remaja. Apakah saya harus jadi orang yang kuulen aja gitu ya, diam di rumah gitu, nggak tahu informasi misalnya, atau kerjaannya cuman belajar lagi belajar dalam artian belajar pelajaran sekolah, ngerjain tugas, apakah cukup seperti itu gitu atau harus seperti apa ya. Bentar ya, saya coba untuk share slide-nya. Ya. Oke, itu judulnya ya, Gaul Yes, Bebas No. Nah, sebelumnya kita mau membahas dulu nih, jadi sebenarnya pengertian gaul tuh apa sih gitu. Salah nggak sih jadi anak gaul? Kalau kita bicara definisi, maka rujukan kita adalah kamus ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di situ dikatakan bahwa yang dimaksud dengan gaul atau bergaul itu artinya adalah seseorang yang dia hidup itu berteman dan bersahabat dengan orang lain gitu. Jadi kalau anak gaul itu anak yang seperti apa, atau remaja gaul itu remaja yang seperti apa gitu. Maka anak gaul itu adalah anak yang memang dia suka bersahabat, suka menjalin koneksi, begitu ya, suka bertukar cerita, atau bahkan punya simpati dan juga empati yang tinggi, begitu ya. Sehingga gaul itu bukan sesuatu yang buruk, justru sesuatu yang bagus, begitu. Sesuatu yang memang kayaknya setiap muslim tuh memang harus gaul gitu ya, setiap orang tuh memang harus gaul gitu, agar apa? Agar dia lebih terbuka lagi mindset-nya, agar dia lebih tadi ya simpati dan empati terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Karena kalau kita nggak gaul atau kita tidak mau berinteraksi dengan orang lain gitu ya, kalau sekarang kan kebanyakan interaksinya lebih banyak dengan HP gitu ya, dengan gadget. Kebetulan kan saya ngajar nih di SMK gitu. Ada di sini yang anak SMK? Ada nggak? Nggak ada kayaknya ya, nggak ada yang jawab. Ya, jadi kalau saya pas nerima rapot, bagiin rapot nih, banyak orang tua yang curhat. Kalau zaman dulu tuh curhatnya tuh anak saya main terus katanya gitu ya. Kebanyakan gitu. Kalau sekarang orang tua tuh banyak curhatnya tuh anak saya justru nggak pernah main, tapi sering mengurung diri dalam kamar dan menghabiskan waktu berjam-jam dari pagi sampai pagi lagi bahkan gitu ya dengan gadgetnya. Ditambah lagi kalau sekarang kan lagi PJJ ya, memang kita mengerjakan tugas lewat gadget gitu. Kita juga harus membatasi interaksi dengan banyak orang karena memang sedang di masa pandemi, tapi tidak kemudian kita menjadi orang-orang yang lalai ya, yang tadi hanya bergaul dengan gadget saja, bahkan orang tuanya saja lupa disapa gitu. Ada cerita nih, kebetulan karena saya gaulnya dengan remaja juga gitu, jadi ada banyak cerita yang terkait dengan kehidupan remaja. Salah satunya nih di masa pandemi ini ada curhatan dari orang tua gitu. Anaknya tuh nggak pernah keluar rumah sama sekali, yang sering ngurung diri di dalam kamar, tadi main gadget itu gitu ya. Tapi setelah waktu sekian lama, kita kan udah belajar di rumah udah hampir setahun ya, atau bahkan udah setahun gitu. Saya ingat tahun kemarin itu mulai belajar dari rumah itu bulan Maret kan ya, minggu ketiga Maret lah gitu. Ini udah bulan Maret lagi, jadi si coronanya udah ulang tahun ya. Udah ulang tahun, terus kita udah hampir genap 1 tahun gitu belajar di rumah. Nah, ada curhatan dari orang tua. Anak saya tuh nggak pernah gaul sama orang, selama pandemi ini di rumah terus, tapi saya ngerasa nggak punya anak, kata ibunya. Karena dia menjadi sosok yang berbeda. Si anak ini menjadi sosok yang berbeda. Loh, berbedanya gimana? Ternyata
si anak tadi gitu ya, karena gaulnya sama gadget terus dia baca entah dari mana gitu. Dia menjadi seseorang yang punya pemahaman baru yang itu, aduh nauzubillah ya, melenceng gitu. Dia sampai bilang ke ibunya, wah bahwa Tuhan itu tidak ada katanya gitu. Dia sampai disuruh sholat nggak mau kan karena laki-laki ya, bahkan sholat Jumat yang cuman seminggu sekali aja dia udah nggak mau gitu. Karena apa? Karena pemahaman yang tadi masuk ke benak dia. Padahal si anak ini tidak pernah keluar rumah tadi menurut pengakuan ibunya gitu, menurut cerita ibunya. Jadi ternyata kita tidak bisa menyamaratakan ya bahwasanya tadi, oh anak gaul itu selalu berkonotasi buruk gitu yang dia sukanya hangout misalnya. Ya kalau hangoutnya misalnya pergi kajian kan nggak masalah gitu ya. Kalau hangoutnya ternyata membicarakan masalah-masalah umat gitu, bukan hanya ngegibah gitu, itu kan sesuatu hal yang bagus gitu. Sehingga kita tidak boleh tertipu gitu dengan istilah tadi gaul. Oh, berarti karena saya adalah seorang muslim gitu ya, saya tidak boleh bergaul. Oh, big no gitu ya, tidak seperti itu faktanya. Jadi sekarang kita bisa pahami ya, ternyata jadi anak gaul itu ya harus ya, justru wajib banget tuh gitu untuk berinteraksi dengan banyak orang atau bersahabat dengan banyak orang. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas kata gaul itu sendiri. Sebentar ya, saya izin sebentar ya. Ini ada yang harus dibereskan dulu. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang gaul bebasnya gitu ya. Tadi kan sudah nih anak gaul tuh seperti itu gambarannya ternyata gitu ya. Tidak selalu buruk juga, bahkan secara bahasa dia berkonotasi baik begitu. Nah, selanjutnya kalau kita bahas tentang gaul yang bebas gitu ya. Jadi gaulnya sih nggak masalah, tapi kalau sudah bebas nih gimana ya? Nah, kalau menurut informasi yang saya dapat gitu ya, itu sumbernya dari kompas.com, bahwasanya dimaksud dengan gaul bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, perilaku yang menyimpang dan dia melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Artinya udah namanya bebas tuh dia nggak mau terikat aturan gitu ya, gaul yang kebablasan. Nah, ini kalau kita sambungkan tadi dengan definisi gaul itu sendiri, yang tadi sebenarnya berkonotasi baik, kalau gaul bebas itu berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Kalau gaulnya udah ada kata bebasnya di belakangnya, itu berarti sesuatu hal yang baik atau buruk nih teman-teman semuanya? Buruk ya tuh Kak Dita geleng-geleng. Yang lainnya saya nggak bisa lihat wajahnya karena kameranya pada ditutup ya. Nah, kalau gaul bebas itu berarti tadi sesuatu yang memang tidak baik, sesuatu yang buruk gitu, sesuatu yang harus kita hindari. Sehingga tadi bukan kemudian kita jadi anak yang kuulen, nggak gaul sama sekali, tapi yang harus kita hindari ini adalah pergaulan bebasnya ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat pergaulan bebas yang ada di tengah-tengah remaja saat ini tuh kayak gimana sih gitu. Mungkin teman-teman sekalian sudah bisa membaca gitu ya, membaca di sini maksudnya membaca apa yang terjadi di lingkungan teman-teman sekalian setiap harinya. Kalau saya sebagai guru, maka ada banyak sekali informasi atau ada banyak sekali fakta yang terindra gitu, yang saya temui gitu ya sepanjang saya mengajar misalnya. Salah satunya nih gambar tuh yang paling kiri tuh. Aduh, yang kayak gitu tuh suka ada aja setiap tahun gitu ya. Suka sebentar ya. Ya,
Tadi ya, jadi kalau kita bicara fakta nih, yang gambar paling kiri itu saya miris gitu ya, kalau mau nyebutnya aja miris gitu. Itu selalu ada kejadian setiap tahun dan kejadian itu bukan hanya 1, 2 gitu ya. Selalu ada. Dan ternyata bukan cuman saya doang, artinya bukan di sekolah saya doang yang kayak gitu. Ketika kumpul-kumpul gitu ya dengan para guru dari sekolah lain, misalnya kan suka sharing-sharing, suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Kejadian aneh apa yang ada di sekolah gitu kan yang bisa kita sama-sama jadikan pelajaran gitu. Ternyata di sekolah lain pun sama gitu. Fakta hamil di luar nikah itu adalah satu hal yang terus terjadi setiap tahun dan angkanya tuh terus naik, selalu naik. Tapi kalau posisinya sebagai siswa mungkin nggak tahu ya, maksudnya kan tidak pernah dipublikasikan di sekolah atau nggak pernah diumumin pas upacara misalnya, karena memang nggak boleh juga gitu kan, dirahasiakan. Nah, ini yang membuat kita semua miris gitu. Dan kalau kita lihat seks bebas gitu ya, sebagai salah satu aktivitas dari pergaulan bebas tadi itu menjadi sesuatu hal yang saat ini dianggap lumrah gitu. Bahkan tadi kalau misalnya ada anak yang hamil nih, ada orang tua kemudian anaknya hamil di luar nikah, solusinya apa? Gampang, kawinin aja gitu, tinggal dinikahin beres. Sesimpel itu gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman kan ya dalam Quran surat Al-Isra bahwasanya janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi kalau sudah sampai berzina. Karena apa? Karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji. Dikatakan oleh Allah, zina itu adalah perbuatan yang keji. Kenapa sih keji? Kok harus disebut keji sih? Biasa aja kali, itu kan suka sama suka gitu ya. Nggak ada yang dirugikan. Toh kalau kita bawa ke kantor polisi juga mereka nggak bisa diadili gitu misalnya. Karena di Indonesia atau di negara, di banyak negara gitu ya, perzinahan itu bukan satu hal yang ada hukumnya. Karena kan suka sama suka gitu, tidak ada yang dirugikan. Jadi ya kenapa juga harus diributin, biarinlah itu kan urusan pribadi masing-masing orang gitu. Nah itu yang saat ini terjadi. Artinya apa? Pergaulan bebas itu memang seolah-olah hari ini dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa gitu. Bahkan sampai berujung kepada kehamilan. Nanti saya ada beberapa data yang sebenarnya ada banyak sekali, cuman saya saring beberapa aja ya, karena nggak mau bikin PPT yang terlalu panjang gitu, takutnya malah membosankan. Terus kemudian kayak party-party gitu ya, konser, itu pun jadi sesuatu yang aduh justru dicari dan keren gitu. Orang mau coba, ada yang pernah pergi ke konser? Saya pengen tahu karena saya belum pernah. Tiket konser itu kan nggak murah ya. Tiket konser itu bisa jadi uang jajan kalian sebulan. Apalagi kalau artisnya artis luar negeri gitu. Itu bisa sampai jutaan. Itu jatah jajan kalian berbulan-bulan gitu ya. Dipakai untuk nonton konser misalnya. Nah, padahal apa yang kita dapatkan dari sana? Ya mungkin kepuasan ya, kepuasan sesaat, bisa jingkrak-jingkrak atau ketemu dengan artis idola. Bahkan kalau sebelum pandemi itu ada satu event, saya nggak tahu nih kalian pernah dengar apa enggak, pernah dengar nggak DWP, Jakarta Warehouse Project, yang itu tuh kalau saya bilang dia adalah salah satu event dugem paling besar, dugem akbar di Indonesia, yang dilaksanakannya di Jakarta tiap akhir tahun, tiap bulan Desember itu rutin sebelum pandemi. Tiketnya dijual 10.000 tiket per event. 10.000 tuh maksudnya 10.000 orang ya, bukan harganya 10.000, enggak gitu. Harganya tuh jutaan. Tapi orang dengan rela beli, kemudian orang dengan rela apa ya, berdesak-desakan di sana gitu. Dan dengan rela kalau kata saya itu tuh event itu kalian nanti bisa cari tahu sendiri. Event itu adalah salah satu perayaan kemaksiatan gitu, di mana di situ minuman keras tuh bebas. Minuman keras tuh di event itu ya, itu tuh bener-bener bebas. Ada tenannya, ada stand-nya yang jualan gitu. Terus kemudian juga bajunya, aduh nauzubillah gitu ya, orang-orang yang datang ke sana dan lain-lain. Tapi orang rela bayar mahal.
kalau diajak ke kajian, kira-kira dengan harga tiket yang sama misalnya, bakal mau nggak berbondong-bondong atau rebutan? Aduh, sayang sekali tidak gitu. Nah, itu adalah salah satu ya atau beberapa fakta yang bisa kita lihat saat ini mendera para remaja atau pemuda-pemuda kita gitu. Termasuk salah satunya nih, ada film, ada yang pernah nonton nih? Dua garis biru yang katanya sih itu tujuannya adalah untuk mengedukasi, untuk sex education ya, biar tidak terjebak pada pergaulan bebas. Tapi kenyataannya mengedukasi tapi dicontohin gitu, dicontohin, diliatin, itu kan ini mengedukasi atau nyontohin atau ngajakin gitu kan, jadi yang nggak paham dengan apa ya istilahnya sex education tadi ya bisa jadi justru malah terinspirasi untuk melakukan itu, sehingga kita bisa melihat bahwa fakta gaul bebas ini sebenarnya sangat dekat gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari, meskipun apa ya kita tidak pernah misalnya gitu melihat secara langsung. Dulu sebelum saya ngajar di SMK, saya ngajar di SD. Kalau ngajar SD itu kan ya hampir tidak ada gitu ya kasus-kasus yang seperti itu. Gitu. Jadi saya tuh masih lugu gitu ya. Nggak tahu kalau ternyata di sekitar kita tuh ya udah rusak seperti itu. Gitu. Begitu saya masuk ngajar di SMK, Masya Allah gitu. Saya sampai awal-awal tuh benar-benar kok gini banget ya ternyata gitu. Pergaulan remaja tuh udah luar biasa rusak gitu. Bahkan kalau dengar atau tukar cerita dari guru-guru yang lain itu aduh banyak banget nih kasusnya, kalau disebutin satu-satu nggak akan habis gitu. Kayak anak SMA udah jadi germo. Kalian tahu ya germo ya, dia jadi bandarnya itu yang menyalurkan teman-temannya untuk mendapatkan uang dengan cara menjual, ya begitulah gitu ya, mengerikan sekali. Itu padahal anak SMA. Ada lagi yang anak SMA yang dia jualan narkoba, ada lagi anak SMA yang macem-macem lah gitu. Ternyata kayak gitu dan saya pikir hal-hal seperti itu tuh dulu ya hanya ada di sinetron, hanya ada di film-film gitu yang itu tuh apa sih jauh sekali gitu dari kehidupan kita. Ternyata tadi ketika saya mulai ngajar di tingkat SMK, oh ternyata fakta seperti itu tuh ada ya, beneran ada di dunia nyata ya gitu. Mungkin karena saya kurang gaul tadi ya, saya kurang gaul gitu, saya kurang ketemu dengan banyak orang, saya pikir semua orang tuh baik gitu, saya pikir semua orang tuh nggak ada lah yang kepikiran untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Ternyata saya salah gitu. Ternyata itulah dunia yang kita hadapi saat ini. Itulah dunia yang di mana kita tinggal saat ini. Itu penuh dengan fakta-fakta yang aduh nauzubillah ya gitu. Ya mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, kemudian ini ada beberapa fakta ya yang saya comot gitu, saya ambil dari internet terkait dengan pergaulan bebas tadi gitu. Salah satunya ini di Soreang ya, di Kabupaten Bandung yang tidak jauh juga dari kita gitu, tidak jauh dari tempat domisili kita. Dikatakan bahwasannya dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2020, 99 anak di bawah umur menjalani pernikahan. Nah, pernikahan ini gitu ya, itu tercatat di KUA ya. Nah, menurut orang KUA-nya, salah satu alasannya adalah karena pergaulan bebas, kemudian ada juga karena faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah. Gitu. Jadi karena pergaulan bebas itu tetap menempati nomor 1 ya, artinya pernikahan dini itu ya terjadi paling besar pengaruhnya karena pergaulan bebas. Bukan berarti saya anti ya dengan pernikahan dini, maksudnya pernikahan di usia muda tidak gitu ya. Nanti akan kita bahas nanti di akhir-akhir. Jadi kalau berdasarkan fakta ini yang saya ambil dari bandungraya.net, tadi di Soreang di Kabupaten Bandung itu per Januari sampai Maret 2020 ya, itu ada pernikahan sebanyak 99 yang di bawah umur gitu. Dan salah satu pemicunya adalah karena pergaulan tadi. Kemudian menurut info dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi,
terdapat kasus, mohon maaf, terdapat kasus HIV ya, HIV AIDS terhitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2020 khusus di Kota Cimahi saja ya, itu tercatat 855 orang yang terjangkit HIV AIDS dan tentu saja penyebab utamanya adalah dari pergaulan bebas ini gitu. Nah, ini kan Cimahi juga cukup dekat dengan kita gitu ya. Kemudian ini yang rada jauh nih, di daerah Lubuk Linggau gitu ya, dikatakan dari Januari hingga Juli 2020 tercatat rata-rata dari 297 warganya mengajukan permohonan dispensasi agar bisa menikah dini yang disebabkan karena hamil di luar nikah gitu ya. Itu informasi dari KUA atau dari Pengadilan Agama ya Lubuk Linggau gitu. Nah, ini kan satu hal yang cukup miris gitu ya, cukup membuat kita miris. Jadi kalau menikah dini itu memang betul-betul atau menikah muda itu karena betul-betul dilandasi keinginan untuk beribadah misalnya atau memang karena sudah siap ya, betul-betul sudah tahu ilmunya dan lain sebagainya, itu kan sesuatu yang tidak masalah begitu. Tapi ketika dalam tanda kutip menikahnya itu adalah karena terpaksa tadi untuk menutupi aib, gitu. Itu kan menjadi satu hal yang waduh gitu ya, harus menjadi catatan juga bagi kita gitu, harus menjadi satu perenungan, oh kenapa nih bisa seperti ini. Kemudian juga di daerah Blitar gitu ya, diberitakan bahwasanya banyak anak di Blitar terlibat atau terjebak pergaulan bebas selama pandemi COVID ini. Padahal kan disuruh di rumah ya, tapi ternyata banyak yang terjebak pergaulan bebas sehingga terjadi kehamilan dan melangsungkan pernikahan dini. Nah, data itu didapat dari Pengadilan Agama Blitar. Pernikahan dini itu sudah kurvanya naik signifikan mulai dari bulan Juni. Ada 62 permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pasangan di bawah umur. Di bulan Maret ada 53, di April 29, Mei ada 14, kemudian kalau di total itu sebanyak 408 kasus gitu ya, 408 permohonan untuk menikah yang tadi disebabkan karena kehamilan di luar nikah gitu. Padahal ini lagi pandemi gitu ya, dimana tadi orang tuh banyak menahan diri untuk keluar, untuk tidak keluar dari rumah gitu ya. Orang tuh banyak yang lebih banyak di rumah gitu, mengurangi interaksi, tapi ternyata ini yang terjadi gitu. Nah, kalau di saya nih kemarin sempat ada kasus, ongko lagi pandemi gitu ya, lagi belajar jarak jauh, lagi BDR gitu, belajar dari rumah. Tapi yang terjadi apa? Malah pada tawuran gitu. Jadi waktu BDR-nya yang harusnya dipakai untuk belajar itu bukan dipakai belajar gitu, tapi dipakai untuk nongkrong-nongkrong gitu ya, nggak jelas sampai akhirnya terjadi gesekan, terjadi tawuran antara geng A dan geng B, padahal itu satu sekolah gitu. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, tapi karena beda geng gitu ya, akhirnya terjadilah tawuran. Nah, padahal kan ini lagi pandemi loh gitu. Belum lagi kasus ini gitu ya, pergaulan bebas gitu. Jadi ketika pandemi ini orang bukannya menahan diri, pantas aja ya pandeminya nggak beres-beres gitu ya. Pantas aja pandeminya tuh semakin lama terus kok terus naik gitu kurvanya. Karena memang orang-orangnya banyak yang tidak bisa menahan diri gitu, termasuk anak remajanya yang bahkan justru semakin bebas gitu ya dalam pergaulannya karena udah nggak perlu lagi sekolah, tugasnya jarak jauh bisa lah dikerjain sambil main gitu ya. Sampai ada yang nge-WA saya tuh beberapa murid yang alasannya tuh aneh-aneh. Ibu maaf, saya nggak bisa ngerjain tugas hari ini. Kenapa, Neng? Kata saya teh. Lagi reuni SMP. Halo. Ini tuh hari aktif ya, hari sekolah gitu maksudnya. Dan kalian tuh kenapa kok disuruh sama pemerintah itu ditentukan BDR harus belajar dari rumah, itu biar kalian diem di rumah. Ini malah reunian gitu kan, gimana saya nggak tepok jidat gitu, dan dengan lugunya izin ke gurunya gitu, nggak bisa ngerjain tugas. Itu kan ya Allah, ini anak ini gimana ya gitu pola pikirnya, dan itu nggak cuma satu yang seperti itu gitu.
Ada lagi yang izin acara keluarga, ternyata dia lagi piknik keluar kota gitu. Padahal harusnya itu adalah waktu untuk bersekolah gitu. Nah, itulah ya yang kita tidak bisa menutup mata gitu. Saat ini meskipun suasananya adalah suasana pandemi, kita tidak bisa menutup mata bahwa ternyata di sekeliling kita itu banyak sekali orang yang abai gitu ya, termasuk salah satunya adalah terkait dengan pergaulan bebas tadi gitu. Jadi meskipun pandemi, pergaulan bebas itu bukannya menurun gitu ya, bukannya angkanya itu berkurang, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, kalau kita mau berbuat, ini makanya jadi perenungan untuk kita bersama ya. Jadi perenungan untuk kita bersama agar kita jangan sampai terjebak, jangan sampai terseret arus gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau kita sudah terjebak, maka kita mau tidak mau kan harus menanggung akibatnya. Dan akibat itu cuma satu sih sebenarnya, konsekuensinya itu pasti penyesalan. Nggak mungkin deh, coba tanyain siapa aja tuh yang udah pernah terlibat, sudah pernah terjebak pergaulan bebas dan mereka tidak menyesal. Gitu. Ada orang mengatakan, alhamdulillah ya saya dulu pernah berzina. Gitu ya. Ada nggak orang kayak gitu misalnya? Alhamdulillah ya saya dulu suka dugem orangnya misalnya. Alhamdulillah ya saya dulu tuh mabuk-mabukan gitu. Nggak ada. Nggak ada orang yang mensyukuri gitu ya, atau pada akhirnya membanggakan hal-hal seperti itu tidak akan pernah ada gitu. Karena memang itu sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani manusia. Manusia itu kan sebenarnya fitrahnya ya baik gitu ya. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan perintah Allah, yang terjadi itu pasti resah. Yang terjadi itu pasti gelisah, pasti rasa bersalah. Kalau enggak berarti dia udah bukan manusia gitu. Mungkin hatinya terbuat dari stainless steel gitu ya, yang udah nggak ini lagi, nggak bisa tersentuh lagi gitu. Nah, akibatnya pasti penyesalan. Penyesalan itu ya karena apa? Karena banyak hal gitu. Yang pertama itu karena dia sudah menyia-nyiakan masa mudanya gitu. Yang harusnya masa muda itu dia pemikirannya sedang celing gitu ya, sedang cemerlang sehingga bisa dimanfaatkan untuk menimba ilmu, kemudian juga mencari pengalaman yang baik untuk belajar Islam gitu ya, sehingga dia bisa berkontribusi untuk dakwah, misalnya dia bisa menginspirasi orang lain dengan aneka kebaikan, justru dia pakai atau dia buang-buang waktunya gitu ya, dihambur-hamburkan waktunya untuk perbuatan yang sia-sia gitu. Sehingga nanti kalau dia udah sadar misalnya gitu ya, ada satu titik, satu waktu dia sadar, yang ada tuh pasti nyesel gitu. Kenapa sih saya tuh nggak sadar dari dulu gitu? Kenapa sih saya tuh nggak belajar dari dulu misalnya? Itu banyak sekali ya, banyak sekali kejadian. Atau gampangnya gini, dia sekolah nggak serius, di sekolahnya ugal-ugalan gitu ya, banyak kasus dan lain sebagainya. Nanti pas lulus, misalnya teman-temannya sudah jadi apa gitu, dia masih dengan kondisinya yang gitu ya, santai-santai, yang seneng-seneng doang gitu. Maka ya nggak akan ada ya kesuksesan yang didapat dengan jalan seperti itu. Jadi pasti harus dimulai perjuangan untuk menuju kesuksesan dunia akhirat itu adalah dari sejak masa muda. Kemudian yang kedua bisa jadi masa depannya hancur. Belum lagi kalau perempuan mohon maaf, aduh udah pernah berzina, apalagi sampai hamil. Saya ada banyak sekali cerita tadi ya, ada banyak sekali cerita. Salah satunya ada salah satu murid saya dulu, saya lupa tahun kapan, dia begitu gitu ya, hamil di luar nikah, akhirnya kan keluar dari sekolah, ternyata dia dinikahin sama laki-laki yang menghamilinya itu, tapi ternyata di tengah jalan si cowoknya itu kabur gitu ya, selingkuh, terus si murid saya tadi anaknya meninggal, bayinya itu usia berapa tahun meninggal karena kurang gizi. Itu kan miris banget ya. Jadi dari awal tuh udah nggak bener gitu. Pernikahan yang seperti itu tuh emang dari awal nggak bener dan nggak akan mungkin jadi bener gitu. Nggak akan jadi berkah, nggak akan jadi sakinah, mawadah, warohmah gitu ya, nggak akan gitu. Karena memang awalnya saja sudah seperti itu. Sehingga kalau udah kayak gitu,
ya masa depannya udah hancur gitu ya. Dia mengalami satu hal yang luar biasa gitu ya. Ada lagi cerita dia juara kelas. Si anak itu juara kelas selama 2 tahun gitu ya. Dia juara kelas, pinter. Jadi guru-guru juga nggak nyangka gitu. Tapi karena dia sering waktu itu sering ada kegiatan di luar, ya camping lah, ya pelatihan apalah segala macam itu dengan salah satu organisasi di luar gitu ya, yang bukan dari sekolah. Itu akhirnya dia hamil di luar nikah gitu ya. Sampai-sampai gurunya nggak percaya dah anaknya katingalina soleh gitu ya, katingalina pinter gitu. Tapi ya itulah fakta. Yang kelihatan soleh dan pinter aja ternyata seperti itu, apalagi yang enggak gitu ya, yang misalnya dia rajin ibadah aja masih bisa tergelincir gitu. Yang dia rajin misalnya baca Quran atau ngaji aja dia masih bisa untuk tergelincir, apalagi yang tidak sama sekali. Nah, kemudian ada juga akibat yang lainnya itu adalah penyakit gitu ya. Ya itu sudah sunatullah ya, karena memang seks bebas itu kan sesuatu yang memang dihinakan, memang dilarang oleh Allah, sehingga ketika orang memaksakan diri itu untuk melakukan itu, maka ya Allah akan memberikan peringatan gitu berupa penyakit. Kayak tadi yang disebutkan di berita tadi, salah satunya adalah HIV/AIDS, dan ada banyak lagi ya. Kalian bisa searching sendirilah, ada banyak sekali penyakit-penyakit yang itu terjadi karena pergaulan bebas. Nah, yang terakhir adalah pasti dilaknat oleh Allah gitu. Dan kalau laknat Allah itu sudah datang atas dirinya, nauzubillah ya, kita sama-sama berlindung dari hal itu gitu. Jangan sampai Allah itu melaknat kita gitu karena aktivitas yang tadi kebablasan tadi, aktivitas pergaulan bebas yang itu jelas-jelas mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik ya. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya yang menyebabkan pergaulan bebas ini terjadi di tengah-tengah kita? Yang pertama tentu saja adalah karena derasnya arus informasi. Arus informasi ini bukan berarti berita doang ya. Ini disebut informasi itu kan bukan hanya berita, tapi bisa apapun, bisa film, bisa lagu, bisa ya berita juga termasuk salah satunya gitu ya, gaya hidup dan lain sebagainya. Itu yang kemudian masuk, informasi-informasi itu masuk ke dalam benak kita dan kita menjadi terbiasa dengan hal-hal yang tadi membombardir tadi gitu. Misalnya gini, saya contohkan. Kalau saya tanya adik-adik semuanya, adik-adik ada yang mau berzina nggak misalnya gitu? Pasti jawabnya enggak. Nauzubillah, pasti jawabnya nauzubillah, nggak mau. Tapi sekarang, kalau ditanya, adik-adik mau nggak nonton film? Atau adik-adik mau nggak yuk diajakin nonton drakor misalnya? Dengan senang hati. Padahal, meskipun tidak semua ya, tapi kita lihat mayoritas film, apalagi film Hollywood ya, kemudian mayoritas drakor, mereka menghalalkan pergaulan bebas. Bener nggak? Di dalamnya ada adegan kissing yang kita justru tunggu-tunggu. Nah, kadang-kadang kita cium, ikut-ikutan kayak gitu. Nauzubillah, getek kan sebenarnya itu geuleuh gitu. Kalau itu terjadi di dunia nyata itu tuh geuleuh gitu ya, jijik gitu. Tapi dengan film, dengan lagu, itu jadi sesuatu yang oh so sweet gitu ya. Oh romantis banget. Kita menikmati. Meskipun hanya sekedar sebagai penonton. Nah, kalau itu berulang, itu terjadi terus-menerus gitu ya, kita rajin gitu ya ikutin film ini, film itu terus ya, pokoknya kalau ada yang baru kita ikutin terus gitu. Lama-lama otak kita akan terpapar tadi informasi tadi menjadi dia mengendap dalam otak kita, dan apa kata kita? Kata kita itu biasa. Orang ciuman itu biasa, orang berzina itu biasa gitu. Padahal agama kita melarang itu. Nah, ini gitu ya, yang terjadi pada generasi saat ini. Karena saking derasnya arus informasi, kalau dulu orang kan mau nonton film tuh harus
ke bioskop. Kalau nggak ke bioskop itu di TV. Di TV pun itu nunggu berapa tahun film bioskop tuh baru nongkrong di TV gitu ya. Nunggu berapa tahun itu pun udah banyak sensor gitu. Kalau hari ini kalian udah nggak usah nunggu. Kalian udah banyak sekali situs-situs streaming yang meskipun itu ilegal ya, itu bisa kita akses, kita bisa nonton film dengan sangat mudah tanpa sensor. Gitu. Dan tadi, hal-hal tadi menjadi hal yang biasa aja. Malah kita nikmati, malah kita menjadi, wah, menunggu-nunggu, menanti-nanti. Kita ikut seneng gitu. Kalau misalnya si pemeran cowoknya dengan pemeran ceweknya itu jadian, kita ikut seneng gitu ya. Mereka tinggal bareng, itu kan udah dianggap hal biasa. Kita ikut seneng, kita ikut ketawa-ketawa. Lah, berarti kan ada yang salah nih gitu ya. Dengan pemahaman kita ada yang salah. Karena apa? Salah satunya adalah karena arus informasi tadi yang kita masukin dan dengan sengaja kita masukkan itu sebenarnya ya. Karena kita kan nonton dramanya bukan dalam keadaan tidur gitu ya. Maksudnya kita ngahaja gitu, kita nyetel, kita mengulang lagi, nanti ada episode kita terus nonton, mengikuti dan lain sebagainya. Jadi informasi itu secara sadar kita masukkan ke dalam benak kita dan itu akhirnya menjadi satu maklumat yang oh iya, itu nggak apa-apa. Karena saking seringnya. Karena sebabnya salah satunya adalah kita tidak punya filter. Ada banyak informasi, ada banyak hal yang kita jejalkan ke dalam benak kita, tapi kita tidak punya filter. Kita tidak punya saringan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, apa sih yang menyebabkan generasi muda itu terjebak pergaulan bebas? Salah satunya adalah salah referensi. Referensi itu rujukan. Sesuatu yang selalu kita bawa-bawa, sesuatu yang selalu si itu juga begitu kok. Gitu. Nah, siapa yang dijadikan referensi oleh kita? Ya idola-idola itu, gitu ya. Entah itu selebgram, entah itu YouTuber gitu ya. Entah itu artis-artis baik dari dalam maupun luar negeri gitu yang mereka secara terbuka mempertontonkan gaya hidupnya. Ada seorang selebgram misalnya sangat hits yang followernya itu berjuta-juta gitu ya. Dia mempertontonkan dia gonta-ganti pacar berapa bulan, ganti lagi berapa bulan, ganti lagi. Dengan pacarnya itu dia begitulah menunjukkan foto-foto mesra dan lain sebagainya gitu. Terus kita menjadi wah ternyata lucu juga ya kalau feeds Instagram itu diisi dengan foto-foto romantis kayak gini. Itu kan secara tidak sadar akhirnya kita menjadikan orang-orang itu referensi gitu. Referensi kita adalah menjalani kehidupan. Ada juga misalnya dalam sebuah podcast saya nonton ada seorang selebritis gitu ya yang diwawancara, terus kemudian dia dengan terbuka mengatakan bahwa oh saya ini nggak punya agama gitu ya, oh saya ini udah melakukan riset, melakukan penelitian, udah belajar agama ini itu dan akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu nggak ada gitu. Nah itu kan referensi juga gitu. Jadi apa yang ditampilkan oleh para selebgram, yang ditampilkan oleh para YouTuber, yang ditampilkan oleh selebritis baik dari dalam maupun luar negeri itu sadar tidak sadar gitu ya, itu menjadi referensi bagi banyak orang, terutama adalah kaum remaja. Karena kan remaja itu lagi butuh-butuhnya idola. Lagi butuh-butuhnya seseorang untuk dicontoh gitu kan. Idola itu kan seseorang yang memang dicintai dan tingkah lakunya itu dicontoh. Jadi ketika kita mengidolakan seseorang, meskipun kita bilang, "Oh enggak, saya itu cuma suka doang sama lagunya." gitu. Atau saya cuma suka doang sama dramanya, tapi sampai ke bawah-bawah mimpi, sampai kalau ada yang menoel sedikit aja kita tersinggung, ada istilahnya kalau lagi sholat kita nggak khusyuk malah mikirin orang itu, nah itu apa namanya gitu? Apakah itu namanya biasa-biasa aja kan? Ya nggak bisa juga gitu. Nah referensi-referensi yang salah tadi gitu ya, referensi-referensi yang saat ini bertebaran dengan sangat mudahnya bisa kita akses itu yang banyak sekali memberikan influence ya. Istilahnya kan juga influencer ya sekarang ya. Influence itu kan pengaruh. Influencer itu berarti orang yang memberikan pengaruh gitu. Jadi hati-hati jangan
jangan menjadikan influencer itu sebagai cita-cita ya. Maksudnya, oh saya cita-cita pengen jadi influencer. Halo, itu pertanggungjawabannya besar sekali di sisi Allah gitu. Karena kita mempengaruhi orang dan bayangkan, ketika kita mempengaruhi orang sesuatu yang buruk, itu dosanya jariah gitu ya. Dosanya tuh terus-menerus gitu ya. Dosanya tuh mengalir. Bahkan kalau kita mati sekalipun dosanya mengalir. Karena orang itu melakukan keburukan gara-gara terpengaruh sama kita. Jadi influencer itu sebenarnya amanah gitu ya kalau kata saya, bukan sesuatu untuk dicari. Nah, itu kan karena orang saat ini salah referensi tadi ya, melihat bahwa oh jadi influencer, jadi YouTuber, jadi selebgram itu uangnya banyak, dapat endorse, baju gratis, skincare gratis gitu ya, barang-barang branded gratis gitu. Kan mikirnya hanya ke arah sana, padahal tanggung jawabnya luar biasa besar gitu, yaitu tadi pengaruh-pengaruh yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi sebab seseorang, terutama dalam hal ini adalah remaja, itu terjebak dalam pergaulan bebas? Salah satunya adalah karena kurang terpapar referensi yang benar. Referensi yang benar di sini kalau kita sebagai seorang muslim, yang disebut benar atau salah gitu ya, itu tentu harus punya standar. Standarnya apa? Standarnya kita kembalikan lagi gitu ya pada Islam. Islam membuat standar benar salah itu berdasarkan halal dan haram gitu. Jadi kita harus belajar apa saja sih yang boleh dalam Islam gitu ya. Kita harus punya referensi itu gitu. Apa saja sih yang boleh, apa saja sih yang tidak boleh misalnya gitu ya di dalam Islam, sehingga dengan kita mengisi tadi benak kita, otak kita itu dengan referensi-referensi yang benar, kita jadi punya filter tadi di poin yang atas itu ya, kita jadi punya filter, kita jadi punya saringan, kita jadi seleranya bergeser. Yang tadinya selera kita adalah misalnya seleb-seleb Hollywood gitu ya, yang begitulah gitu ya, gaya hidupnya bebas misalnya, menjadi bergeser gitu. Yang tadinya selera kita itu adalah musik-musik yang nauzubillah ya banyak sekali, karena saya guru bahasa Inggris nih kebetulan. Saya guru bahasa Inggris, terus berdasarkan pengalaman saya ya, lagu-lagu yang saat ini beredar, termasuk dari dulu sih sebenarnya, itu tuh banyak sekali yang mayoritas bahkan. Mayoritas itu karena kebanyakan ceritanya tentang cinta, itu tuh menyesatkan sekali. Banyak yang justru berceritanya tentang seks bebas sebenarnya, tapi orang bisa dengan enaknya nyanyi-nyanyi itu gitu ya, seolah-olah apa ya, dia menikmati, padahal mungkin dia nggak tahu artinya aja gitu ya. Ketika tahu, saya pernah masuk sebuah toko baju ceritanya. Saya masuk sebuah toko baju, saya lagi mau beli baju. Terus saya makan dengerin ya, saya menyimak lagunya, liriknya, saya langsung keluar dari toko baju itu. Saya bilang ke teman saya, pulang, kata saya gitu. Kenapa? Jijik, kata saya gitu. Nah, lagunya tuh ya tadi, sebenarnya lagu yang mengajak pada seks bebas. Tapi orang nggak tahu, karena ini mah enakeun ya lagunya gitu ya, unggul gitu ya. Jadi menikmati. Nah, itu apa ya, ketika kita tidak punya filter, kita nggak tahu gitu ya, maka selera-selera kita ya akan ya pokoknya yang enakeun we gitu ya, ngetren aja yang kelihatan keren gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang bisa jadi justru menjerumuskan kita. Nah, selanjutnya adalah saat ini sadar tidak sadar gitu ya, standar benar salah baik buruk di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kita itu sudah mulai melenceng. Maksudnya melenceng tuh gini, orang yang baik, orang yang berusaha untuk taat sama Allah, dibilang so suci, dibilang radikal, dibilang fundamental, itu tuh harus bertaubat gitu ya, harus dideradikalisasi gitu istilahnya ya, biar nggak kayak gitu. Itu tuh pakai kerudung panjang gitu, aduh itu mah fanatik, tong fanatik teuing atau jadi orang teh gitu. Jadi seolah-olah orang konsep yang benar itu menjadi salah, yang salah itu jadi benar. Orang yang pacaran, yang dia nongkrong genjreng-genjreng nggak jelas, nggak pernah dicurigai sama masyarakat. Tapi ketika ada orang pakai kerudung panjang, terus kemudian dia terlihat ikut kajian, dibubarin sama masyarakat.
masyarakat, katanya jangan-jangan aliran aneh dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin karena emang udah akhir zaman kali ya. Salah satu ciri akhir zaman itu orang udah standar kebenarannya itu bergeser gitu. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar gitu. Nah, makanya kita harus tahu, kita harus ngerti gitu ya. Mana sih sebenarnya hal yang benar tuh yang seperti apa? Hal yang baik tuh seperti apa? Dan sebaliknya, hal yang salah atau hal yang buruk itu seperti apa? Sehingga kita nanti bisa menentukan perbuatan macam apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu ya. Jadi ketika kita memahami sebab-sebabnya, apa sih yang menyebabkan tadi pergaulan bebas, maka diharapkan kita bisa tahu gitu ya solusinya. Jadi harus gimana dong gitu? Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menjadikan Islam sebagai referensi utama. Kenapa sih harus Islam lagi? Kenapa sih harus bawa-bawa agama mulu gitu ya? Padahal kan udah aja agama mah kalau misalnya di masjid aja, agama mah udah ngatur sholat aja, nggak usah dibawa-bawa kemana-mana. Nah, itu sebenarnya juga satu pemahaman yang munculnya gitu ya bukan dari Islam gitu. Itu satu pemahaman yang kalau disebut sebagai sekulerisme gitu ya, memang pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Nah, sekulerisme itu sumbernya dari mana? Dia sumbernya dari Barat sebenarnya. Jadi dulu di Eropa itu mereka hidup dalam masa Dark Age ya, masa kegelapan, di mana masa kegelapan itu raja-raja berkuasa, kemudian dia bekerja sama dengan gereja, dia memungut pajak yang tinggi, memeras tenaga masyarakatnya gitu ya. Kalau ada yang berbeda pendapat sedikit langsung pancung, langsung penggal lehernya gitu. Dengan alasan bahwasanya raja itu adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Jadi apa kata raja itu adalah kata Tuhan. Jadi nggak boleh dibantah gitu. Akhirnya setelah sekian ratus tahun orang Eropa hidup pada masa seperti itu, mereka berontak ya. Kalau kalian baca di sejarah tuh ada yang namanya Renaissance gitu. Itu masa kebangkitan Eropa yang ditandai dengan adanya revolusi di Perancis. Nah, dari situlah mereka mulai menelurkan gagasan sekulerisme ini. Ya udah deh kalau gitu agama mah agama aja, pendeta mah ngurusin agama, biar urusan yang lain tuh diurus sama ahlinya aja gitu. Jadi agama mah jangan dibawa kemana-mana, agama mah udah aja ada di gereja, titik gitu. Nah, setelah itu pemahaman sekulerisme itu sedikit demi sedikit pelan-pelan mulai masuk ke dunia Islam gitu, dan orang Islam ikut-ikutan gitu ya dengan justru menerapkan sekulerisme ini. Tapi yang terjadi sebaliknya. Kalau tadi orang-orang Eropa itu menjadi maju gitu ya ilmu pengetahuannya, kalau orang Islam justru menjadi semakin terpuruk hingga seperti yang kita lihat hari ini ya. Kalau kita baca berita tentang keadaan saudara-saudara kita di seluruh dunia itu kan aduh, subhanallah gitu ya, kondisinya sangat miris gitu ya. Saudara-saudara kita yang di Suriah, misalnya di Yaman, terus kemudian kemarin juga yang ada yang ke Aceh itu ya, suku Rohingya itu kan mereka dibantai ya di tempat tinggalnya di Myanmar, mereka dibantai. Terus mereka mau pulang ke tanah leluhurnya di Bangladesh, mereka nggak diterima gitu. Jadi terapung-apung di tengah laut gitu kan, sedih sekali gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini kondisi kaum muslimin ketika mereka justru memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Sehingga Islam itu kan berbeda, dia punya karakteristik bahwasanya segala sesuatu gitu ya, peraturan yang ada dalam Islam itu lahirnya dari akidah Islam, sehingga akidah Islam ini adalah fondasi yang tadi nggak boleh dipisahkan gitu. Sehingga kalau kita bicara tadi referensi utama, maka ya referensi utama kita sebagai seseorang yang menganut akidah Islam adalah aturan-aturan Islam itu sendiri gitu. Jadi kita harus banyak mengkaji gitu ya, harus banyak belajar gitu. Bagaimana Islam mengatur misalnya pergaulan, bagaimana Islam
mengatur interaksi antara laki-laki dengan perempuan gitu, atau bahkan antara perempuan dengan perempuan dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak lupa bahwasanya laqad kana Rasulullah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah atau contoh yang baik. Maka kalau kita mau cari contoh, kita mau cari idola, kita mau cari referensi, carilah pada diri Rasulullah. Bisa jadi kita tuh nggak menjadikan Rasul sebagai referensi, kita tidak menjadikan Rasul sebagai seseorang yang kita cintai dengan benar, itu karena kita tadi terlalu banyak terpapar dengan referensi-referensi yang lain. Kita lebih tahu ulang tahunnya opa-opa, gitu ya, tanggal lahir mereka kapan, terus kita update di SG, selamat ulang tahun opa, gitu ya, happy birthday siapalah, entah itu namanya saya nggak hafal, gitu, mukanya juga sama semua, saya nggak tahu. Gitu. Itu kita bisa bilang happy birthday apa gitu ya, hobi mereka apa, terus kemudian punya saudara berapa, sekolahnya dulu di mana, kita sampai hafal gitu. Tapi kita tidak pernah mencoba untuk misalnya baca sirah atau nonton film tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya mana mungkin kita bisa cinta, gitu. Mana mungkin kita bisa menjadikan Rasul itu sebagai uswah hasanah, sebagai contoh yang baik bagi kita, kalau kita tidak pernah mencoba untuk mengenal beliau, kita tidak pernah mencoba untuk nyari tahu tentang beliau, gitu, tentang kehidupan beliau dan lain sebagainya. Insya Allah, gitu. Niscaya setiap orang itu akan tersentuh, setiap orang itu pasti akan sayang, akan cinta, akan mengidolakan Rasulullah. Kalau apa? Kalau memang dia kenal. Orang yang selama ini tidak mengidolakan Rasul, yang justru mencari idola-idola yang lain, itu karena tidak kenal. Nah, gimana caranya biar kenal? Ya kenalan, gitu ya. Kenalannya tentu tidak dengan bertemu langsung, tapi dengan mengkaji, dengan banyak membaca literatur tentang Rasulullah SAW. Toh sekarang banyak ya, tidak selalu literatur tentang Rasulullah itu adalah buku sirah yang setebal bantal gitu ya, yang baru baca covernya aja kita udah auto ngantuk gitu ya. Nggak juga gitu. Ada banyak sekali referensi, ada banyak sekali literatur yang itu bercerita tentang kehidupan Rasul, tentang pribadi Rasul, yang itu dibikin menarik. Gitu. Dibikin menarik, ada yang dibikin film kartun misalnya, ada yang dibikin buku-buku dengan banyak grafis misalnya, gitu ya. Nanti bolehlah kalau ada yang tertarik, bolehlah saya kasih referensi gitu ya, buku-buku tentang Rasul atau film tentang Rasul yang itu menarik gitu. Itu bisa kita jadikan sarana pembelajaran. Gitu ya. Jadi daripada kita membiarkan otak kita, membiarkan diri kita terpapar dengan informasi-informasi yang tadi tidak berguna, informasi-informasi yang menjadikan waktu kita sia-sia, alangkah baiknya kita menapaki gitu ya, menapaki kehidupan Rasulullah SAW yang pasti tadi. Kalau kita betul-betul menghayati, insya Allah kita akan jatuh cinta gitu sama sosok Rasul. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membatasi pergaulan. Jadi, namanya manusia itu sama Allah dikasih naluri. Ya, salah satu naluri itu disebut sebagai gorizah naluri untuk melestarikan keturunan. Nah, naluri untuk melestarikan keturunan ini bentuknya salah satunya adalah rasa kasih sayang antar sesama manusia, baik itu antara laki-laki dan perempuan gitu ya, atau antar orang tua ke anak dan sebaliknya gitu, dan lain-lain. Nah, si naluri kasih sayang ini kalau dia terus-menerus terpapar gitu ya, terus-menerus apa ya istilah? Jadi gini gampangnya, kalian naksir sama cowok gitu ya, terus kalian terus-menerus berhubungan, berinteraksi dengan orang tersebut, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perasaan tadi, naluri tadi akan semakin kuat atau semakin lemah kira-kira? Pasti semakin kuat ya. Tentu kita belajar, ini bukan menggibah, tapi kita belajar dari kasus
penyanyi itu yang kemudian katanya saling jatuh cinta gitu dengan personil satu grup. Itu kenapa bisa terjadi? Karena masing-masing punya naluri, kemudian naluri itu terus-menerus diasah, terus-menerus ketemu, terus-menerus berinteraksi. Nah, itu yang harus kita pahami gitu. Apakah nggak boleh seorang itu jatuh cinta dengan lawan jenis? Boleh banget. Kita punya perasaan suka dengan lawan jenis itu boleh banget. Alhamdulillah justru. Jadi kalau ada yang punya perasaan suka dengan lawan jenis itu, yang pertama harus kita lakukan adalah syukuri. Alhamdulillah ya Allah, gening saya masih normal gitu ya. Karena sekarang bahaya tuh. Ada banyak orang yang nggak suka dengan lawan jenis ya, sukanya sesama jenis. Nah, itu kan bahaya. Itu justru sesuatu yang melanggar fitrah manusia. Itu harus diwaspadai gitu. Jadi kalau kita suka dengan lawan jenis, yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya normal gitu ya. Saya masih diberikan amanah rasa ini. Akan tetapi Allah memberikan amanah itu bukan kemudian kita bisa memenuhinya saat itu juga. Tidak. Justru Allah kasih amanah perasaan itu adalah agar kita bisa mengelola gitu. Kita bisa mengelola. Salah satu cara mengelolanya bagaimana? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah justru gitu. Karena Allah yang ngasih rasa itu gitu. Jadi kita minta kepada Allah agar rasa itu jangan sampai menjerumuskan kita kepada dosa. Rasa itu jangan sampai menjerumuskan kita kepada pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah bimbing kita gitu, untuk bisa mengelola rasa itu. Nah, kalau kita sudah siap, maka solusinya adalah menyalurkan rasa itu adalah dengan menikah. Cuman kalau saya lihat di sini kayaknya kebanyakan wajah-wajahnya itu masih SMP, masih SMA gitu ya. Yang kayaknya ngebersihin kamar mandi aja jarang gitu ya, masak telur aja gosong gitu kan ya, atau misalnya mau beli pulsa aja masih merengek ke orang tua gitu dan lain sebagainya gitu. Terus nggak pernah atau belum pernah belajar tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik gitu. Kayaknya masih jauh deh gitu atau belum deh kayaknya gitu ya untuk ke arah sana, untuk ke arah menikah. Nah, padahal menikah ini adalah satu-satunya solusi untuk mereka yang sudah siap tadi ya, untuk mereka yang sudah siap kalau ingin menyalurkan perasaan cintanya tadi, kalau ingin menyalurkan gorizah naunya tadi. Nah, kalau misalnya belum siap, bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, gitu kan ya, bagi para pemuda segerakanlah menikah, bersegeralah kalian menikah. Kalau kalian tidak siap, maka berpuasalah, kata Rasul SAW. Yang dimaksud puasa gimana? Tuh saya lapar, masa saya gara-gara naksir sama orang gitu ya, saya harus puasa bertahun-tahun misalnya gitu. Atau capek, lemas. Nah, itu kan berarti kita pemahamannya masih sempit gitu. Yang dimaksud puasa ini kan adalah menahan diri ya, dan menahan diri di sini bukan hanya dari lapar dan haus saja, tapi menahan diri di sini yang dimaksud dengan berpuasa di sini adalah yang menahan diri dari segala hal yang bisa mengakibatkan hawa nafsu kita itu menguasai kita. Salah satunya apa ya tadi, nonton film-film yang unfaedah gitu ya, itu kan membuat hawa nafsu kita bergejolak. Nggak mungkin tidak. Kalau kita bilang enggak, itu bohong. Ya, kita habis nonton film, kemudian kita nggak ngerasain apa-apa, itu bohong. Kita habis dengerin lagu romantis, terus kemudian kita nggak ngebayang-bayangin apa gitu ya. Misalnya, ngebayangin, kan banyak tuh yang, apalah istilahnya, hamil online lah gitu ya, menikah sama siapa lah gitu ya, atau macem-macem lah gitu. Nah, itu adalah akibat dari tidak berpuasa tadi. Tidak menahan diri tadi dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Sehingga itu membuat hawa nafsu kita bangkit gitu ya, hawa nafsu kita bergejolak. Nah, itu adalah hal yang harus kita
waspadai, hal-hal yang harus kita pahami. Nah, kalau kita rangkum nih gitu dari solusi-solusi ini, jadi langkah pertama apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita udah terlanjur tadi ya terpapar dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Langkah pertama yang harus kita lakukan ya berarti hijrah dalam artian kita berpindah dari kondisi yang jauh dari Allah, jauh dari Islam, menjadi satu kondisi yang dekat dengan Islam. Salah satunya apa? Membangun circle yang baik. Ya. Jadi kalau yang selama ini teman-temannya lebih banyak yang ngajakin nongkrong, lebih banyak yang ngajakin pacaran gitu ya, atau kalaupun gak ngajakin pacarin, dia ngajak pacarnya, terus kita disuruh jadi obat nyamuk gitu ya di belakang, suruh ngeliatin doang gitu kan, atau suruh nemenin dia pacaran misalnya gitu. Nah, maka salah satunya adalah kita mencari circle yang baik tadi, circle yang bisa mengajak kita kepada lebih dekat lagi kepada Allah, yang mengajak kita untuk taat, yang mengingatkan kita, yang memotivasi kita gitu ya, untuk senantiasa menjadi orang yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya adik-adik semua ikut kajian seperti ini, gitu ya. Apalagi kalau rutin, terus kemudian juga intensif, gitu. Insya Allah itu sedikit demi sedikit akan membuat cara pandang kita berubah, akan membuat kita menjadi seseorang yang baru. Gitu ya. Kalau pengalaman saya pribadi, bahasa saya justru ketika saya mengkaji Islam, gitu ya, saya mulai mengkaji Islam itu akhir-akhir SMA ya, jadi bisa dibilang telat, dan itu tadi saya nyesel gitu. Mudah-mudahan adik-adik semua nggak sampai nyesel gitu, artinya sejak muda sudah belajar, jadi nanti nggak usah nyesel gitu ya, nggak usah merasakan penyesalan. Nah, ketika saya belajar Islam lagi, saya merasa lahir lagi gitu ya, jadi seseorang yang baru, yang punya cara pandang berbeda dari saya yang sebelumnya, kemudian juga yang punya kesukaan berbeda dibandingkan dengan diri saya sebelumnya, yang punya tadi seleranya berubah gitu ya, referensinya berubah gitu. Jadi itu yang pertama kali harus dilakukan, merubah circle kita. Meskipun nggak bisa langsung ujuk-ujuk gitu, langsung, oh gak mau temenan sama kamu, langsung aja. Nggak kayak gitu juga. Semuanya berproses. Semuanya berproses, dan tadi proses itu, entah itu lambat, entah itu cepat, akan kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kita maunya jalan kaki, atau jalan kayak siput, jalan kayak kura-kura, atau kita mau lari, itu kan tergantung pada kita. Progresnya gitu ya. Jadi secara umum kalau kita bicara solusi, maka yang harus kita lakukan adalah belajar Islam, mengkaji Islam lebih dalam lagi gitu ya. Karena insya Allah ya, kalaupun kita menghabiskan umur kita untuk belajar Islam itu kita tidak apa ya, nggak akan bisa belajar semua juga gitu. Jadi ada banyak hal sekali ada banyak sekali yang belum kita tahu. Cuma selama ini kita ngerasa so tahu aja gitu. Kita ngerasa udah pinter aja, jadi males belajar gitu ya. Kita merasa pelajaran agama itu apa sih? Pelajaran agama paling juga ngomongin sholat sama wudhu udah bisa, dari TK juga udah diajar misalnya gitu. Padahal ternyata Islam tuh bukan cuma tentang sholat dan wudhu aja gitu, bukan tentang haji aja, bukan tentang zakat aja, tapi ada banyak sekali hal yang belum kita tahu gitu. Sehingga dengan teman-teman ikut KSR ini mudah-mudahan tadi ya kita bisa jadi pribadi-pribadi baru yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Dari saya mungkin kita cukupkan dulu, nanti dikembalikan lagi kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa sharing lewat tanya jawab ya. Terima kasih, kalau ada salahnya mohon maaf. Kita lanjut di sesi diskusi atau tanya jawab. Ya, saya kembalikan lagi kepada Teh Dita. Baik, terima kasih Kak Insan. Nah, teman-teman semua, kita udah mau masuk, nggak mau masuk ya, sekarang kita bakal masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Jadi, bagi teman-teman semua yang bertanya, atau kurang puas, atau masih bingung, ya bisa untuk bertanya. Bisa diketik juga di chat, nanti saya bacakan.
Itu udah ada pertanyaan tuh, Kak Dita, di kolom. Oke, dibacain ya. Dari Hifah. Jadi Kak, harusnya informasi atau asupan yang baik buat pemuda dalam bergaul itu gimana? Contohnya apa ya Kak? Lupa masih di mute. Ya, kalau bicara tadi ya, referensi atau informasi yang baik yang seperti apa gitu, yang seharusnya kita masukkan gitu dalam benak kita, dalam otak kita. Tentu saja tadi kita harus punya standar dulu. Kan pertanyaannya informasi yang baik itu kayak gimana gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara baik atau buruk, benar atau salah, kita harus punya standar dulu. Kita harus sepakat dulu dengan standar apa yang akan kita pakai untuk menilai sesuatu itu baik, sesuatu itu buruk, sesuatu itu benar atau salah. Gitu. Itu dulu. Nah, sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk menjadikan Islam tadi sebagai standar. Ya, menjadikan Islam sebagai standar, di mana Islam itu mengajarkan bahwa standar kehidupan itu cuma ada 2. Gitu. Halal, haram, gitu. Artinya boleh dan nggak boleh. Gitu ya. Jadi, kalau sesuatu itu haram, maka itu jelas salah. Gitu ya. Kalau sesuatu itu halal, nanti kita lihat lagi halalnya itu apakah kemudian bisa mengakibatkan kepada kemudorotan ataukah kemanfaatan. Gitu. Kalau sesuatu yang halal tapi dia menyebabkan mudorot, ya maka tetap sama aja harus kita hindari. Berarti itu sesuatu yang buruk. Gitu. Misalnya nih, nonton TV misalnya. Nonton TV itu apa hukumnya? Boleh kan ya? Mubah. Gitu. Itu sesuatu yang mubah. Tapi kemudian ketika nonton TV-nya tadi lama gitu ya, dari pagi sampai sore, terus kemudian yang ditontonnya itu sesuatu yang justru membuat dia lalai, nggak mau sholat misalnya, dan lain sebagainya, maka ya berarti sesuatu yang boleh tadi gitu ya, menjadi tidak baik. Nah, di sini ya kita harus sepakati yang baik dan buruk harus kita kembalikan lagi kepada standar Islam. Sehingga kalau ditanya informasi yang baik buat para pemuda gitu ya, dalam bergaul itu yang gimana? Contohnya apa gitu. Informasi yang baik itu adalah informasi yang sesuai dengan Islam. Sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya gitu ya. Jadi kalau kita mau cari contoh informasi-informasi seperti itu dari mana? Yang pertama bisa kita dapat dari kajian. Ya, entah itu kalau sekarang kan justru alhamdulillah ya, maksudnya teknologi itu kan seperti pisau bermata 2. Kita punya gadget di tangan kita setiap hari. Ini tuh kayak pisau. Kita mau gunain pisaunya buat motong buah, motong sayur yang nantinya bisa membuat kita mengkonsumsi makanan bergizi, ataukah mau kita pakai pisaunya untuk nusuk orang, ataukah untuk nyelek-ketek orang misalnya gitu. Nyelek-ketek orang pakai pisau, yang bener aja gitu. Jadi teknologi juga sama. Ini tuh bisa kita pakai untuk hal yang baik, begitu juga bisa membuat kita terjerumus pada hal yang buruk. Kalau gadget ini kita pakai untuk misalnya, jadi kelihatan ya, seseorang itu pola pikirnya, cara pandangnya kalau hari ini itu bisa diukur dari apa? Dari ketika dia punya akun Instagram atau Twitter, siapa yang dia follow. Kelihatan. Kalau dia punya YouTube, channel apa yang dia subscribe. Gitu. Maka akan kelihatan si orang itu cara pandangnya seperti apa gitu. Kalau dia follow-nya, misalnya dia punya Instagram, dia follow akun-akun selebgram yang banyak banget kan ya, yang aduh kalau pose itu misalnya dia mengupload foto lagi pakai bikini gitu ya, atau upload foto lagi
party misalnya gitu dan lain sebagainya, dan kita memfollow atau bahkan klik love gitu ya, kita menyukai. Nah, berarti itu adalah diri kita gitu. Itulah kita gitu. Nggak jauh dari yang seperti itu. Maka kalau tadi pertanyaannya adalah informasi yang baik, terus contohnya apa? Contohnya banyak sekali, itu bertebaran. Kalau punya Instagram, maka follow-lah akun-akun ustadz yang memang itu membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kalau kita punya YouTube, maka subscribe-lah channel-channel yang itu membuat kita lebih dekat lagi dengan Allah. Karena sejatinya kalau kita mengkaji ya tentang hakikat belajar, hakikat ilmu, sesuatu itu atau ketika kita belajar ilmu itu sebenarnya hasil yang seharusnya kita dapat itu adalah kita menjadi orang yang lebih dekat lagi dengan Allah. Jadi kalau kita dapat informasi, kemudian informasi atau ilmu tadi membuat kita jauh sama Allah, tinggalin. Kalau ada teman yang ketika kita berteman sama dia, kemudian itu membuat kita lupa sama Allah, tinggalin. Gitu. Sebaik apapun dia, itu cuma baik di permukaan saja. Ya, jadi segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah itu adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang memang tidak pantas untuk kita perjuangkan, sesuatu yang tidak pantas untuk kita cari. Gitu. Jadi contohnya ya banyak. Kalau bicara contoh ya, salah satunya ikut kajian ini gitu ya, itu adalah salah satu contoh mencari informasi yang baik. Gitu. Yang insya Allah mudah-mudahan bukan hanya informasi yang baik yang kita dapat, tapi juga pahala dan balasan yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu mungkin Kak Dita. Baik, terima kasih Kak. Semoga jawabannya belum puas ya buat Tifah. Iya. Dan sekarang masih ada yang ingin bertanya lagi. Ditunggu ya. Ada tuh. Oke, dibacain dulu. Bagaimana sikap kita jika ada teman kita yang menyimpang dari agama dan bagaimana cara kita mengingatkannya tetapi tidak membuat dia tersinggung? Terima kasih Kak. Pertanyaan ini dari Devani 8i. Ya. Halo Devani. Devani masih imut-imut sekali kelas 8 ya. Gimana nih cara kita ngingetin teman biar nggak tersinggung gitu. Nah, ini sebenarnya harus kita luruskan dulu. Maksudnya gini, kan banyak ya orang yang sebenarnya menanyakan itu gitu. Gimana cara ngingetin biar nggak tersinggung? Padahal tersinggung itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Jadi kita harus paham, ada daerah yang kita kuasai nih. Daerah yang kita kuasai itu adalah perilaku kita misalnya, pilihan-pilihan kita. Ada yang tidak kita kuasai, yang itu maksudnya itu orang lain gitu. Kita nggak bisa kontrol perasaan orang lain, kita nggak bisa kontrol pikiran orang lain, kita nggak bisa kontrol perilaku orang lain. Artinya ketika kita bicara hukum aksi-reaksi gitu ya, misalnya kita memberikan satu aksi, belum tentu reaksinya itu sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Bisa dipahami ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita pengen nih orang, ketika kita kasih tahu, kita pengennya orang ini langsung, iya, makasih ya. Itu kan keinginan kita, gitu. Itu yang kita harapkan. Tapi, it doesn't work that way, gitu ya. Hidup tuh kerjanya tuh nggak kayak gitu. Cara kerjanya tuh nggak kayak gitu. Nggak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau misalnya ada kejadian seperti itu, ya alhamdulillah, gitu. Berarti nggak harus mengalami gontok-gontokan, debat dan lain sebagainya. Tapi sayangnya hidup ini mengajarkan kita untuk kadang-kadang kita harus melalui perdebatan, kadang-kadang kita harus melalui rasa tersinggung, kita harus melalui sakit hati untuk bisa ngerti. Gitu. Jadi gini, Devani, kalau mau ingetin dengan cara yang baik, dengan pilihan kata yang baik, pada saat suasananya sedang baik gitu ya. Jadi harus tahu situasinya gitu ya. Kalau misalnya Devani ngingetin orang nih, terus ngingetinnya itu dengan cara nyalah-nyalahin misalnya. Kira-kira orang tersebut akan
berterima kasih atau akan langsung sadar atau justru dia menolak? Kamu ya ahli maksiat, masuk neraka tahu gitu misalnya. Jual masuk neraka gitu. Emangnya kamu Tuhan? Pasti kan gitu jawabnya. Nah, itu kan berarti kata-kata yang memang kurang tepat, kurang sesuai gitu. Jadi harus kita cari kata yang baik, sesuai dengan karakter orang tersebut, karena yang tahu kan kita ya. Yang tahu orang-orang yang mau kita kasih tahu, yang mau kita kasih nasihat itu kan kita sendiri, karakter dia seperti apa. Nah, kemudian kalau Devani merasa sudah melakukan yang baik, kata-katanya, jadi introspeksi lagi gitu. Ketika dikasih tahu, oh dia menolak atau dia marah, tersinggung, introspeksi. Saya udah benar belum sih ya kata-katanya? Kalau misalnya kata-kata ternyata sudah baik, caranya juga sudah baik, terus orang tadi tetap tersinggung, angkat tangan. Artinya itu sudah bukan wilayah kita. Tadi itu udah perasaan orang, itu udah pikiran orang yang nggak bisa kita kontrol. Gitu. Kita harus positive thinking-nya gini. Kalau saya nih ya, saya menempatkan ke posisi saya. Saya tuh nggak akan berubah kalau nggak tersinggung. Jadi orang tuh harus tersinggung dulu memang untuk bisa berubah. Kalau dikasih tahu malah dia cengengesan gitu ya, terus ya oke misalnya gitu ya. Ya berarti memang itu sama sekali nggak masuk ke hati, nggak menyinggung dia gitu, dan itu tidak akan mengakibatkan kepada perubahan. Tapi kalau dia misalnya tersinggung, dia sakit hati gitu ya, si orang tadi jadi mikir tuh apa sih sebenarnya yang membuat teman saya ngomong kayak gitu ya. Nah itulah gitu. Itu yang harus kita pahami. Jadi mikirnya tuh ketika kita berdakwah ya. Berdakwah itu kan berarti ud'u ilal khair ya, menyampaikan atau mengajak kepada kebaikan. Jadi berdakwah itu kan tidak harus naik panggung, naik podium gitu ya, atau bikin konten YouTube tentang dakwah, nggak selalu seperti itu. Tapi dengan kita ngajak orang kepada kebaikan, ngajak orang kepada Islam, itu tuh dakwah gitu ya, meskipun skupnya kecil. Nah, ketika tadi Devani ingin mendakwahi temannya, terus Devani sudah melakukan hal yang baik, yang sesuai, maka jangan pikirkan dia tersinggung atau tidak. Gitu. Memang ketika kita berdakwah itu harus paham dengan resiko bahwa tadi tersinggung itu bagian dari proses dia untuk memperbaiki diri. Kalau saya seperti itu. Jadi saya cerita nih, curhat dulu waktu SMA. Anak zaman sekarang nggak ngerasain kayak gitu ya kayaknya ya. Zaman saya SMA jadul bisa sudah berapa puluh tahun yang lalu. Pada masa itu lagi ngetren tuh orang tuh nulis di diary. Anak zaman sekarang mana ada punya diary ya. Nulis di diary di buku gitu. Terus dia tuh suka sekarang mah di Instagram ya. Describe aku dong gitu kan ya kalau anak sekarang. Nah, kalau zaman dulu tuh describe-nya tuh di buku harian gitu ya. Nah, saya minta temen untuk describe tentang saya gitu. Saya minta tolong dia gini, apa sih menurut kamu apa sih hal baik dari aku gitu. Nah, ternyata teman saya jawabnya gini, dia nulis ya tadi di diary saya dia nulis. Kamu itu adalah orang yang nggak punya kebaikan sama sekali, kata dia. Gila, sakit banget kan digituin. Ya Allah, rasanya kayak apa gitu ya, jelek-jelek gitu. Dan itu teman sendiri, satu geng gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin dia bercanda waktu itu, mungkin. Saya nggak pernah nanya sih, saya nggak pernah memperpanjang. Tapi yang jelas saya sakit hati banget. Saya tersinggung. Saya nangis, saya nggak ngomong sama dia berhari-hari, bukan karena saya benci sama dia, bukan karena saya sebel sama dia, tapi saya justru lagi introspeksi diri sebenarnya kalau saya. Saya lagi introspeksi diri, saya lagi mikir, oh jangan-jangan yang dia omongin itu ternyata benar gitu. Jangan-jangan memang saya adalah satu sosok yang saya nggak punya sisi baik sama sekali gitu. Saking jeleknya saya gitu ya, sampai saya nggak punya sisi baik sama sekali di mata dia gitu. Nah, dari situ justru saya jadi dapat pelajaran artinya, oh saya jadi gimana ya caranya gitu. Bukan untuk menarik perhatian teman saya tadi, bukan, tapi
gimana ya caranya biar saya itu jadi orang yang lebih baik lagi. Dan itu terbukti, apa yang dikatakan teman saya itu terbukti. Ketika saya belajar pakai kerudung waktu SMA, jadi kejadian itu saya belum pakai kerudung. Tidak lama saya belajar pakai kerudung, terus orang-orang tuh pada ngejek ke saya. Ngejeknya tuh nggak ada yang percaya gitu. Bilang, oh pasti, kan waktu itu bulan puasa saya ingat banget. Saya mulai pakai kerudung tuh bulan puasa, terus ada pesantren di sekolah waktu itu. Jadi kan biasa ya semua orang pakai kerudung gitu, nggak kelihatan gitu. Nah, begitu pesantrennya selesai, saya tetap pakai kerudung. Sementara pada bilang, nggak salah nih. Terus, paling juga nanti selesai Ramadan juga dilepas lagi. Paling itu cuman kayak artis-artis aja gitu, bentar pakai nanti dilepas gitu. Komentar-komentar itu datang silih berganti gitu. Apakah saya tersinggung? Iya. Saya tersinggung, saya sakit hati, iya. Tapi dari rasa tersinggung, dari rasa sakit hati tadi, saya justru tadi mencoba berbenah gitu, mencoba berproses jadi orang yang lebih baik lagi dan membuktikan bahwa kata-kata orang itu nggak menentukan siapa diri saya, tapi saya mencoba jadi orang yang lebih baik, yang nggak peduli sama penilaian orang, tapi yang saya kejar adalah penilaian Allah. Nah, itu sih itu perjalanan saya sih ya. Artinya saya harus tersinggung, saya harus sakit hati untuk berubah gitu. Kalau saya nggak tersinggung, kalau saya nggak sakit hati, saya mungkin nggak akan berubah. Itu ya, Devina. Jadi lakukan aja yang terbaik, yang ya Devani kok Devina ya. Lakukan aja yang terbaik, yang kita bisa. Perkara tersinggung atau enggak, itu udah serahin ke Allah. Ya Itu Kak, makasih banyak ya Kak. Sama-sama, sesuatu yang di luar gitu kuasa. Ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, nah tadi ada lihat satu pertanyaan lagi gitu ya. Coba kita lihat dulu. Oh, dari Mazaya Az-Zahra. Assalamualaikum Kak, saya Mazaya ingin bertanya. Cara meninggalkan teman yang menyimpang dan membawa pengaruh buruk gimana ya Kak? Soalnya kalau tiba-tiba menjauh dengan terang-terangan agak gimana gitu. Kurang enaknya sama orangnya. Terima kasih Kak. Ya, nggak usah menjauh kalau kata saya mah. Nggak usah menjauh, nanti lama-lama dia jauh sendiri, percaya deh. Jadi gini, Allah itu gitu ya, Allah itu mengumpulkan jiwa-jiwa itu berdasarkan kecenderungannya. Jadi siapapun teman kita itu tuh sesuai dengan kecenderungan kita. Kalau kita berniat untuk hijrah nih misalnya, kita berniat untuk hijrah, terus kemudian tadi pemikiran kita berubah, kebiasaan kita berubah, kesukaan kita berubah, otomatis pelan-pelan, nggak akan langsung memang ya prosesnya. Teman kita tuh akan berubah juga. Yang Allah takdirkan untuk tadi menjadi penyemangat kita, memotivasi kita ke arah itu sedikit demi sedikit akan datang, akan berdatangan. Nah, yang tadi yang suka ngajakin jelek-jelek itu sedikit demi sedikit dia akan mundur, meskipun nggak nggak langsung gitu ya, tapi ada prosesnya itu nanti, dan itu yang juga saya lalui gitu. Jadi pertama-tama kalau saya sih nggak tahu waktu itu saya lugu teuing apa gimana, saya ajak ngobrol. Karena teman saya itu banyak kan laki-laki ya waktu itu. Jadi ceritanya karena teman saya banyak kan laki-laki gitu. Saya kan mau nggak mau memang jaga jarak akhirnya. Saya bilang gini, mulai sekarang udah deh, kita nggak usah lah nonton-nonton bareng, nggak usah lah jalan-jalan bareng. Terus dia tuh karena ya waktu itu kan zaman saya awal-awal hijrah tuh orang nggak paham Islam ya, jarang ada kajian kayak sekarang lah gitu. Terus dia tuh yang bengong gitu, emang kenapa? Kata dia gitu, emang kenapa? Kok nggak boleh sih? Akhirnya saya jelasin. Terus dia tuh tanpa saya minta ya ngejauh gitu. Tapi nggak usah kayak saya juga, maksudnya nggak usah harus yang, oh kita tuh harus, maaf ya kamu tuh kita tuh udah beda alam gitu. Nggak kayak gitu juga. Apalagi kalau temennya perempuan ya, kan kalau perempuan mah lebih enak gitu maksudnya. Kita mau peluk bisa gitu ya, kita rangkul bisa. Kalau laki-laki kan nggak bisa gitu. Jadi insya Allah ngobrolnya akan lebih enak. Maksudnya diajak dulu kajian nih misalnya ya, diajak kajian. Terus diajak tadi referensinya udah mulai berubah. Nah, nanti kalau dia satu jiwa dengan kita, dia akan ikut kita. Dia akan ikut berubah juga, dia akan ikut berproses juga bersama kita. Dia akan ikut hijrah juga bersama kita. Kalau ternyata tidak, ternyata beda frekuensi, oh nih orang nih udah enggak beda gitu, udah beda alam. Dia akan menjauh dengan sendirinya. Tiba-tiba ghosting aja gitu, atau
mungkin nomor kita diblok misalnya gitu ya, atau dia pergi entah kemana nggak ada kabar gitu, atau yang tadinya sebangku gitu nanti masuk sekolah tuh jadi nggak mau sebangku lagi misalnya. Jadi kita nggak ngusir gitu, bukan kita yang ngusir, bukan kita yang sengaja menjauh, tapi percayalah ketika kita berniat untuk berubah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah yang akan menghadirkan orang-orang yang baik gitu ya di sekeliling kita, dan Allah juga yang akan menjauhkan kita gitu, dari orang-orang yang membawa pengaruh buruk tadi. Itu mungkin ya Mas Zaya ya, jadi jangan terlalu ekstrim ya. Oh enggak, maaf gitu. Kita nggak bisa temenan lagi gitu ya. Karena udah beda, oh nggak boleh kayak gitu. Karena kan nggak boleh ya seorang muslim itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Gitu. Jadi sebaik-baiknya kita tuh pasti kita punya keburukan kok. Gitu. Gak ada orang yang sempurna. Ya, jadi serahkan saja kepada Allah gitu ya. Fokus kita adalah memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki ilmu kita, kemudian juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah yang akan memperbaiki semuanya. Gitu Mas Zaya. Ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi. Waktu kita 5 menit lagi ya. Iya. Apakah ada lagi? Kayaknya udah nggak ada ya. Semoga semuanya pada mengerti. Amin. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu closing statement dari Kak Intan. Silahkan, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak Dita. Closing statement-nya apa ya? Ya, jadi pada prinsipnya ketika kita bicara pergaulan tadi, atau bicara apapun itu, maka kita harus menjadi pribadi yang paham gitu ya. Yang pertama adalah paham esensinya, paham asasnya gitu. Jadi nggak juga ketika tadi bicara pergaulan terus kemudian kita menjadi orang yang sangat tertutup misalnya gitu ya, nggak mau gaul sama sekali, kan tidak seperti itu. Tapi kita harus paham pergaulan seperti apa yang itu diperbolehkan gitu ya, dan yang tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Salah satunya adalah tadi dengan banyak mengkaji, dengan mencari referensi-referensi yang baik dan benar, begitu. Salah satunya adalah dengan bergabung bersama teman-teman KSR di sini, terus kemudian juga dengan mencari kajian-kajian yang memang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua di sini diistiqomahkan ya, di usia yang muda, oleh Allah diistiqomahkan di dalam kebaikan, dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan dengan Rasulullah SAW dan juga para nabi di surga, karena memang itu tujuan kita, gitu ya. Tujuan kita hidup itu adalah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya demi kehidupan akhirat yang abadi gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa memanfaatkan masa mudanya sebaik-baiknya, karena segala sesuatunya itu akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal pergaulan juga gitu. Jadi tetap istiqomah ya semuanya. Itu aja mungkin Kak Dita, ada salahnya saya mohon maaf pada teman-teman dan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron, Kak. Iya, wa iyaki. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa dari Saudari Khifah. Ada Saudari Khifah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah, mari kita tundukkan hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga doa yang kita panjatkan ini mampu menembus langitnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Penyayang, terima kasih telah mengumpulkan kami hari ini dalam kelas belajar Islam. Tempat yang semoga Engkau mencatatnya sebagai taman-taman surga. Tempat menimba ilmu Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan virtual ini sebagai pertemuan yang Engkau sukai dan Engkau ridhoi.
Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampuni kami, ampunilah kedua orang tua kami, bahagiakan, muliakanlah mereka. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, dosa kaum muslimin, mukminin dan mukminat, serta muliakan guru-guru kami, para ulama yang membimbing kami, para mubaligh yang menuntun kami, muliakan orang-orang yang membuat kami mengenalmu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Allah, ya Khalik, karuniakan kepada kami lingkungan terbaik, sahabat-sahabat terbaik yang menemani kami, menghibur kami ketika sedih, menasihati ketika kami lupa, dan selalu mengajak kami pada ketaatan. Ya Allah, jauhkan kami dari pergaulan yang buruk, yang merusak, membuat kami jauh dari kasih dan sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara kita kali ini, untuk semua peserta tolong kameranya dibuka ya, karena kita akan langsung sesi dokumentasi foto bersama. Ya, dibuka dulu ya kameranya. Ayo, dibuka kameranya, ayo. Bentar ya. Oke, tunggu sebentar ya. Masih ada yang belum on cam ternyata. Ya. Ini Intannya kemana ya? Udah live duluan gitu ya? Ada, Teh Dita. Oke, siap. Kita mau langsung dimulai aja. Kak Ella gimana, Kak? Gimana ini ya? Kak Ella nanti dikasih aba-aba ya, Kak ya?
Cek, bisa kedengaran nggak? 1, 2, 3. Oke. Ya, baiklah, sudah ya, kita sudah masuk sesi dokumentasi tadi. Oke, saya tutup juga acara kita hari ini. Alhamdulillah, acaranya berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada salah dari saya maupun dari panitia lainnya. Jazakallah khairan kasiron semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.